Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Yanti, Markom Ipsos Indonesia. Pertama-tama sebelum mulai sesi ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan dan waktunya bergabung pada sesi webinar kita pada hari ini. Yang mana tajuk webinar kita pada hari ini ialah Customer First, Ensuring Business Continuity. Sesi ini nanti akan dibuka oleh presentasi dari Bapak Andi Sukma selaku Country Service Line Leader, Observer Customer Experience and Channel Performance Ipsos in Indonesia. Setelah presentasi beliau, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab, di mana nanti Ibu dan Bapak bisa untuk unmute, untuk bertanya secara langsung, ataupun nanti bisa mengetik pertanyaannya di channel question di panel yang ada di sebelah kanan. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Pak Andi untuk mulai presentasinya. Pada Pak Andi, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual. Ya, di tengah pandemi ini kita sudah mulai membiasakan diri dengan kebiasaan baru, dengan pola hidup yang baru, dan kita sudah, saya rasa kita sudah mulai bisa beradaptasi dan mulai bisa menerima dengan semua perubahan ini. Tetap sehat, salam sehat dari kami Ipsos Indonesia. Semoga kita semua bisa senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan semoga harapan kita semua pandemi ini bisa segera berakhir, ya. Oke, jadi ini merupakan rangkaian series of webinar yang dilakukan oleh PT Ipsos, yang sejatinya kita sebenarnya ingin membahas topik-topik yang sedang ramai diperbincangkan. Apa saja topik itu, bisa dari berbagai sektor, bisa dari berbagai industri. Nah, pada kesempatan kali ini yang coba kita bahas adalah salah satu atau beberapa industri yang cukup terkena impact dari adanya pandemi ini, ya. Jadi, tapi kita melihat bahwa walaupun di tengah kesulitan yang kita hadapi, masih ada opportunity yang bisa kita raih di sana. Tentunya dengan mengutamakan yang kita sebut dengan customer first, ya. Makanya topik kali ini akan kita bahas adalah customer first, ensuring your business continuity. Oke, berikutnya. Nah, kalau dilihat dari slide yang di layar Bapak Ibu sekalian, ya. Tulisannya sangat sederhana dan jelas. Welcome to the new normal, adapt or die. Ya, jadi singkat saja, kalau kita lihat selama new normal ini, ya, selama pandemi ini mulai hit Indonesia mungkin di pertengahan Februari atau Maret ya 2020 lalu, kita lihat memang banyak sekali sektor yang terkena dampak. Ya. Hampir pada seluruh sektor, kalau bisa saya bilang, ya. Bahkan di antara sektor-sektor itu ada beberapa yang cukup signifikan, ya, dampaknya. Ya. Misalnya dari hospitality sektor, kemudian saya bilang hospitality misalnya hotel, tourism, gitu ya, entertainment, dan juga retail. Nah, Bapak Ibu tentunya ingat ketika pada PSBB pertama, ketika mulai diterapkannya lockdown, ya, banyak kita membaca berita, banyak kita mendengar bahwa sektor-sektor usaha ini mulai merasakan dampak negatif, ya, dari adanya pandemi ini. Ada beberapa yang tutup, ya, sementara bahkan ada beberapa yang sangat disayangkan harus merumahkan karyawannya dan sebagainya. Tidak hanya para pemain kecil yang terkena dampak, bahkan para pemain-pemain besar pun kita lihat banyak yang terkena dampak. Kita baca, mungkin Bapak Ibu juga tahu beberapa informasi yang ada di media sosial atau di internet. Misalnya ada retail store terbesar di Indonesia, mereka menutup beberapa gerainya. Terus ada juga toko-toko utilities yang cukup terkenal, ya, juga mereka menutup beberapa outletnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini,
pandemik ini mungkin tidak akan selesai dalam waktu yang cepat gitu ya. Butuh waktu untuk recovery. Kalau kita melihat dari point of view industri, kalau mereka menunggu sampai ini diselesaikan, wait and see, cenderung kita melihat bahwa ini akan membawa kondisi perusahaannya justru ke arah yang semakin tidak baik. Ya, mereka justru akan semakin, boleh dibilang bisa saja mereka akan collapse. Nah, opsinya mau tidak mau adalah ayo beradaptasi atau kita akan ketinggalan. Ayo beradaptasi, let's adapt or die. Oke, berikutnya. Nah, kalau tadi saya menyinggung masalah sektor-sektor yang terkena dampak dari adanya pandemi ya. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, which is menurut kita bahwa pemerintah sangat memperhatikan sektor tersebut, dan beberapa bulan lalu kalau kita lihat infonya di internet, di media sosial, bahwa beberapa program pemerintah yang diaktifkan itu justru mencoba untuk membantu sektor-sektor tersebut yang terkena dampak dari pandemi. Ya. Jadi mereka bilang bahwa kunci untuk industri-industri ini untuk rebound adalah dengan memberikan rasa aman, memberikan penerapan protokol-protokol kesehatan, dan juga dari sisi prosedur, dari sisi apa yang diimplementasikan di lapangan harus benar-benar sesuai dengan standar dari WHO dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat memang ada beberapa inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah lokal dengan misalnya mereka menerapkan atau mengimplementasikan verifikasi COVID protokol di hotel, di area-area publik, tujuannya sebenarnya untuk memberikan rasa aman, ya, untuk memberikan rasa aman kepada customer ketika memasuki area-area publik, ya. Ini sebenarnya kita bilang salah satu strategi rebound yang dicanangkan oleh pemerintah. Which is ini sangat disambut baik oleh para pelaku industri, terutama industri-industri perhotelan, kemudian mall dan pusat perbelanjaan dan sebagainya. Ya. Karena memang nanti di slide berikutnya akan kita bahas bagaimana persepsi masyarakat ketika mereka memasuki era new normal. Apakah mereka siap untuk kembali beraktivitas seperti dahulu? Ya, oke. Berikutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sangat memperhatikan perubahan perilaku masyarakat di era new normal ini. Jadi Ipsos beberapa kali melakukan survei yang cukup intens, baik itu skalanya nasional maupun dari skalanya regional. Ya, tujuannya untuk melihat apakah ada perilaku masyarakat yang perlu kita highlight atau mungkin ini perlu menjadi masukan penting untuk para pihak-pihak yang terkait. Nah, kalau kita melihat dari proses jalannya pandemi ini, ya, kita coba bagi tiga, ya. Kita coba bagi tiga paparan saya nanti. Pertama adalah kita melihat bagaimana evolusi perilaku masyarakat di saat pandemi, terutama di Southeast Asia dan khususnya di Indonesia. Kemudian impact-nya seperti apa dari sisi sektor dan dari sisi produk kategoris, dari sisi spending-nya, dari sisi activity mereka berkunjung dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bagaimana para pelaku industri-industri yang saya sebutkan tadi yang sangat berdampak terhadap adanya COVID ini, mereka bisa memenangkan hati konsumen, bisa tetap mengadaptasi kebiasaan baru dan memberikan rasa aman kepada konsumen. Oke, berikutnya. Nah, kita coba bahas tentang yang part 1, ya, the evolving state of the pandemic in Southeast Asia. Jadi survei ini kita lakukan di Southeast Asia Cluster, dan ini pun sudah kita presentasikan di beberapa event, di beberapa kegiatan, di mana pada part 1 ini kita akan coba melihat, ya, kita akan coba melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap situasi sekarang pandemi ini, kemudian tidak lupa bagaimana kita melihat optimisme mereka, ya, terhadap
perekonomian dalam 6 bulan ke depan, bagaimana menurut mereka apabila vaksin ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat, apakah ini akan semakin menumbuhkan optimisme dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang vaksin itu sendiri, ya. Jadi survei ini kita lakukan di seperti yang saya bilang tadi di Southeast Asia countries. Kita menanyakan sebenarnya kapan sebenarnya vaksin itu akan tersedia di negara Anda. Ya. Jadi kalau kita bagi ada 4 negara yang masyarakatnya confidence, mereka melihat bahwa vaksin ini mungkin akan tersedia di first half of 2021. Ya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, kemudian Filipina, mereka menganggap vaksin ini bisa available di 2021 first half. Sementara untuk Singapura dan Thailand, ya, itu second half. Mereka lebih confident untuk bilang bahwa ini akan ada di second half. Oke. Nah, tadi saya berbicara mengenai the evolution of perilaku behavior masyarakat. Kita coba melihat bagaimana pandemi ini membagi masyarakat ke dalam beberapa segmen perilaku. Ya, berikutnya. Nah, kalau dilihat di layar Bapak Ibu sekalian, ada 6 stages yang kita coba bagi. Ya, mulai dari stage 1, ya, the pandemic has not reached my area, dan so far tidak ada restrictions. Ini biasanya pada saat awal pandemi ini mulai di Indonesia, beberapa area di Indonesia masih berada dalam stage ini. Kemudian stage 2 sudah mulai semakin ada implementasi restrictions, dan mereka kadang-kadang sudah mulai melakukan ini ya, stok kebutuhan sehari-hari. Kemudian stage 3 mereka sudah mulai mencoba untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Stage 4 sampai stage 6. Nah, dari kita melakukan survei 2 kali, ya, coba untuk melihat apakah ada pergerakan dalam perilaku masyarakat di Southeast Asia. Jadi kita melihat memang majority dari masyarakat di Southeast Asia, mereka sekarang berada pada stage 4, ya. Mereka pada stage 4 ini mereka lebih mencoba untuk beradaptasi, dan mereka sangat memahami adanya keterbatasan yang ada selama pandemi ini, dan mereka mencoba untuk mulai juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru, ya, mulai dengan pola hidup yang baru, dengan activity yang terbiasa, tapi dengan ada tambahan menerapkan kebiasaan baru seperti pakai masker. Mereka sudah mulai concern dengan mencuci tangan dan sebagainya. Kemudian ada stage 5, mereka melihat ada improving, ya, beberapa area, dan restriction sudah mulai dilepas, ya, tapi kita belum ada, pada survei kita kemarin belum ada negara yang masuk dalam stage ini sampai dengan stage 6, ya. Ketika mereka sudah mulai moving on with their own life, ya. Nah, ini yang kita akan coba untuk track terus ke depannya akan seperti apa. Berikutnya, kita coba untuk melihat ya, optimisme masyarakat sebenarnya terhadap kehidupan mereka dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa insight yang kita dapat di sini dari beberapa negara, boleh dibilang Indonesia itu cukup optimis, dan ini memang salah satu signal yang baik buat kita semua tentang optimisme Indonesia ini, karena kalau kita bandingkan ada sekitar 75% lah, ya, kurang lebih, ya, mereka menganggap bahwa dalam 6 bulan ke depan ekonominya akan semakin membaik dibandingkan dengan ini Indonesia, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai optimisme ini tumbuh? Nah, kita tahu bahwa salah satu aktivitas yang sangat bisa kita lakukan, baik dari level masyarakat terbawah sampai level masyarakat, intinya pada seluruh lapisan masyarakat,
bahwa adanya kampanye 3M. Ya, kita tahu bahwa kampanye 3M, 3T yang saat ini sangat intens, sangat luar biasa disosialisasikan oleh pemerintah, itu bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap potensi penularan. Terus kita tanya sebenarnya optimisme ini apakah memang karena 3M, apakah mereka paham atau mereka aware tentang kampanye 3M ini gitu loh. Nah, sebelum kita membahas tentang optimismenya itu, saya akan kasih sedikit slide, satu slide penunjang tentang yang apa yang saya bahas sebelumnya itu tentang 3M. Oke, sebelum sampai situ kita akan seperti yang saya bilang tadi, kita bahas adalah penyebab terjadinya optimisme ini. Apa yang mendrive optimisme ini sebenarnya? Nah, kalau kita melihat dari hasil survei kita, itu dibilang bahwa pemerintah selama ini sudah cukup baik ya dalam memberikan stimulus-stimulus bantuan kepada apakah itu kepada UMKM, ya, apakah itu kepada pekerja dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat yang paling mendominasi terhadap alasan masyarakat untuk membangun optimisme ini adalah assistance to UMKM, bantuan terhadap UMKM. Kita tahu bahwa pemerintah saat ini punya program untuk menyalurkan dana bantuan, ya semacam BLT itu kepada UMKM, mungkin lebih dari 3 juta UMKM, mereka akan memberikan dapat dana bantuan. Ini memberikan sinyal positif kepada masyarakat. Dan juga mereka juga menganggap tadi seperti yang saya jelaskan di slide awal bahwa tidak lama lagi vaksin ini akan bisa didistribusikan. Ya, itu menjadi salah satu parameter yang membuat optimisme itu tumbuh di tengah masyarakat. Ya. Kemudian ada bantuan tunai, kemudian ada bantuan juga buat para pekerja dengan minimum gaji tertentu yang berhak mendapatkan bantuan. Dan yang tadi saya sebutkan adalah mereka juga confidence bahwa salah satu optimisme ini apabila kita menerapkan program 3M dan 3T. Ya. Dan kalau kita melihat, memang selama vaksin ini masih belum ada di masyarakat, satu-satunya mungkin salah satu yang bisa kita lakukan dari semua lapisan itu adalah dengan implementasi 3M dan 3T ini. Ya. Dan ini memang menurut masyarakat pun ini menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat infeksi, tingkat penularan dengan menerapkan pola ini. Ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat, saya akan coba sedikit seperti yang saya bilang tadi, next slide penunjang itu awareness orang-orang terhadap 3M dan 3T. Ternyata memang 3M itu karena sosialisasinya bersifat masif, seluruh daerah, seluruh lapisan masyarakat, penerapannya tidak ada yang perlu, tidak ada kendala dalam implementasinya, semua bisa melakukan itu, dan itu sangat dibutuhkan adalah kesadaran dari individunya, dan program ini memang kalau kita bilang cukup sukses dalam membangun awareness masyarakat untuk bisa menerapkan protokol ini. Ada juga 3T, ya, tracing, treatment, dan testing, tapi ini memang pendekatannya lebih kepada pemerintah itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita bilang tadi ya pada fase mana sebenarnya masyarakat Indonesia itu sendiri menghadapi COVID ini ya. Dan gimana mereka melihat situasi sampai pada saat ini. Ya, kalau kita melihat 51% ya penduduk Indonesia, mereka sudah pada fase adaptasi. Mereka sudah bisa untuk menerapkan, sudah bisa mulai berdamai dengan adanya new restrictions, kemudian ada new routines, itu sudah menjadi part of their daily life, dan this is very good ya, karena memang yang dibutuhkan memang perilaku ini pun akan bisa diterima di tengah new normal ini. Ya, berikutnya. Nah, sekarang kita melihat impact ya. Bagaimana pandemi ini memberikan impact terhadap sektor-sektor dan juga terhadap beberapa produk. Next.
Nah, kalau kita melihat dari slide ini, ya, kalau dari beberapa activity yang kita coba dapatkan dari responden kita di Southeast Asia, memang mereka menganggap bahwa ada beberapa aktivitas yang menurut mereka sudah mulai mereka bisa lakukan dalam waktu dekat ini, bahkan sudah mereka lakukan, dan ada beberapa aktivitas yang menurut mereka masih mencoba untuk melihat dalam 3 bulan ke depan. Bahkan ada juga beberapa aktivitas yang mereka mencoba untuk tahan semua rencana mereka sampai dengan tahun depan, bahkan lebih lama lagi. Nah, kalau kita lihat dari slide ini, memang salah satu yang bisa sudah mereka lakukan, misalnya go to restoran, kemudian berkunjung ke rumah teman dan sebagainya, dan menggunakan fasilitas transportasi umum. Sementara kalau yang sifatnya masih long term, masih jangka panjang, memang kita melihat kayak traveling, ya, kemudian pergi ke domestic, baik itu domestic traveling maupun travel to another country. Ini masih menurut mereka masih cukup berhati-hati untuk melakukan aktivitas ini. Nah, kemudian impact-nya apakah nanti akan seperti apa untuk para pelaku industri dengan melihat adanya insight ini, ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, ya, beberapa aktivitas yang sudah bisa dilakukan dalam Q4 ini memang kalau kita lihat dari sisi point of view-nya para pelaku industri, mereka sudah melakukan beberapa langkah antisipasi, ya, dengan yang seperti saya bilang tadi, lain dengan inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pemerintah lokal. Mereka mulai menerapkan beberapa protokol baru di tempat-tempat yang relevan tadi. Kalau bisa kita bilang ke restoran, kemudian menggunakan public transport, kita lihat sudah mulai banyak yang melakukan itu. Tapi nanti di slide berikutnya akan kita lihat tanggapan masyarakat beberapa premises yang menurut mereka sudah dengan baik menerapkan itu, dan juga ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, berikutnya. Nah, ini kan saya bilang tadi, karena kita mencoba mengidentifikasi berdasarkan aktiviti di setiap negara, ya. Jadi bisa dibilang Indonesia itu, masyarakat Indonesia, mereka sangat confidence untuk melakukan 3 aktivitas teratas itu. Berkunjung ke restoran, berkunjung ke rumah teman, atau menggunakan public transport, ya. Karena memang sejalan dengan peraturan, contohnya ada terjadi di Jakarta, sejalan dengan peraturan pemerintah setempat, PSBB ini walaupun transisi, industri sudah mulai kembali beraktivitas walaupun dengan keterbatasan okupansi. Dan mau tidak mau, ini juga berimpact kepada sektor-sektor yang lain seperti public transport dan sebagainya. Dan sementara mostly di negara-negara lain pun di Southeast Asia, mereka pun akan mencoba wait and see, terutama menurut mereka mungkin mereka akan lebih confidence untuk melakukan activity itu di Maret 2021 atau mungkin lebih lama untuk aktivitas-aktivitas seperti traveling dan berkunjung, traveling secara domestik maupun ke other country. Oke, sekarang kita masuk ke part yang ketiga, ya. Part yang ketiga, bagaimana kita winning the customer concern, ya. Karena topik yang kita bahas tadi mencoba untuk melihat aktivitas yang sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat ini, yang sebenarnya yang lebih akan kita fokuskan itu membahas yang sektor-sektor yang saya bilang di awal tadi. Lebih misalnya kepada tourism, hospitality, kemudian mall dan pusat perbelanjaan, retail, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat di slide ini, ya, memang ada beberapa aktivitas yang secara bahkan sebelum pandemi itu memang sudah dilakukan, tapi menurut data kita mereka sudah semakin jarang. Mereka sudah semakin jarang melakukan itu. Jadi misalnya, contohnya pergi ke, kayak tadi saya bilang, contohnya ke hotel, kemudian trade center atau mall turis itu frekuensinya semakin berkurang, ya. Tapi berkurangnya ini akan mereka lihat
sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemilik tempat usaha itu untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman buat mereka. Jadi selama itu mereka belum lihat, mereka akan tetap untuk staying at home, untuk instead of mengunjungi kayak restoran, hotel, dan sebagainya. Sementara ada beberapa tempat yang sifatnya itu bukan stop, tapi mereka akan mengurangi frekuensi kunjungan, seperti ke supermarket, minimarket, sama misalnya ke traditional store. Ya, kenapa mereka mau tetap ini? Ya memang very simple, mereka tetap butuh basic needs, mereka tetap butuh untuk membeli kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka. Jadi mereka tetap menggunakan ini channel-channel ini dengan lebih nyaman untuk mengunjungi lokasi terdekat. Ya, jadi supermarket, minimarket, traditional market itu akan mostly tetap mereka kunjungi walaupun frekuensinya berkurang, karena memang alasannya sangat sederhana, mereka tetap butuh membeli kebutuhan-kebutuhan utama mereka. Ya. Nah, sementara yang tadi lain dengan yang tadi saya bilang, biggest concern mereka itu adalah traveling abroad, kemudian mengunjungi saudara, mengunjungi rumah teman, dan juga family entertainment. Nah, ini family entertainment ini, menurut mereka pun mereka sudah ada big concern. Ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya apa big concern mereka. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan, karena kita sebentar lagi akan memasuki Christmas ya, akan memasuki libur akhir tahun. Kita akan tanya sama mereka. Ini kita tanya di Indonesia, bukan di Indonesia. Kita buat pertanyaan khusus dengan Indonesia. Ya, apakah mereka punya niat atau punya plan untuk traveling at Christmas atau mungkin di New Year's holiday? Ya, kalau kita melihat memang kalau kita bagi pada satu skala yang 1 sampai 10, top 3 box itu menunjukkan indikasi mereka yang benar-benar punya niat untuk traveling itu masih di level 20%. Jadi menurut kita tidak begitu signifikan tingginya ya. Jadi mereka masih sangat melihat perkembangan dari pandemi ini. Nah, dari 20% ini timbul pertanyaan mereka. Dari analisis kita pun kita timbul pertanyaan. Apakah dengan adanya liburan ini, dengan Christmas dan festival ini, apa yang menjadi concern mereka in terms of health and safety? Ya, karena mereka punya plan ini untuk traveling atau untuk bepergian. Apa yang menjadi concern mereka sebenarnya? Oke. Nah, kemudian nanti sebelum saya bahas itu, ini akan menjadi titipan. Ini akan menjadi sebuah insight yang sangat perlu dipikirkan oleh para pelaku industri. Ya, kenapa? Karena menurut kita PSBB transisi ini sudah mulai masuk. Kita lihat sudah mulai ada penurunan terjadinya kasus, tingkat kesembuhan yang semakin tinggi, bisnis sudah mulai open, beberapa sektor sudah mulai rebound. Artinya bahwa masyarakat sudah siap untuk melakukan aktivitas walaupun dengan segala keterbatasan. Di sisi lain, mereka sangat menuntut kepada para pelaku industri untuk bisa memberikan rasa aman buat mereka di sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, ya, memberikan safety dan juga misalnya health protocol. Ya. Kalau menurut mereka para pelaku industri bisa mendeliver itu pada kondisi yang sekarang, misalnya pusat perbelanjaan ataupun hotel tempat wisata bisa mendeliver itu kepada mereka, it will drive your loyalty, your trust, and will improve your profits. Nah, ini yang harus jadi perhatian para pelaku industri. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, kita coba mengidentifikasi apa yang menjadi concern masyarakat ya dalam new normal ini. Yang paling tinggi adalah itu. Ya, mereka menganggap bahwa mereka sudah punya kesadaran untuk menggunakan
safety protokol. Ya, mereka akan di-equip sama safety equipment. Jadi ini penting menurut mereka, jadi kayak menggunakan masker dan sebagainya. Lalu ketika mereka berkunjung di satu public area, public facility, entah di manapun, penerapan pertama yang tadi masker, terus yang kedua adalah ini ketersediaan fasilitas untuk mencuci tangan yang gampang untuk diakses. Ya, karena kembali lagi align dengan program 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian, menurut mereka akan comfortable, mereka akan nyaman kalau ketika mereka masuk ke dalam sebuah public area, mereka tahu bahwa public area itu menerapkan limited occupancy. Ya. Number of visitor itu benar-benar dikontrol oleh pemilik usaha. Jadi mungkin ada semacam teknologi yang menghitung traffic pengunjung keluar masuk, ya, dan itu bisa mereka lihat, misalnya ditampilkan dalam sebuah monitor yang bisa dilihat oleh pengunjung, itu bisa memberikan mereka rasa aman. Artinya pemilik usaha atau pelaku industri mereka sangat menjaga kenyamanan para pengunjung. Kemudian yang lainnya sih lebih kepada checking the visitor temperature, kemudian ada jarak 1 meter, yang semuanya sifatnya sangat something yang bisa kita lakukan oleh para pelaku usaha itu sendiri dan menerapkan itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tidak hanya cukup dengan para pelaku usaha itu menerapkan atau mereka membuat set of rules yang seperti ada di slide ini. Ya, kita melihat bahwa banyak juga terjadi dari sisi pelaku industri atau pelaku usaha itu, mereka sudah menerapkan kewajiban para pengunjung menggunakan masker, mereka menyediakan tempat cuci tangan yang sangat bisa diakses, kemudian mereka menerapkan distancing, ya, pengunjung sangat dibatasi, bahkan jam operasinya juga sudah mulai dibatasi. Tapi hasil temuan kita di lapangan bahwa kadang-kadang yang tidak disiplin justru datang dari pengunjung itu sendiri. Ya, jadi dari pelaku usaha pun mereka punya sedikit saran bahwa tidak cukup dengan kita menyediakan atau menerapkan protokol itu, tapi juga perlunya juga kesadaran dari masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi saya bilang ada 20% ya, ada 20% yang punya niat untuk melakukan traveling. Alasannya apa sebenarnya? Udah tahu pandemi kayak begini, mereka masih juga punya niat untuk melakukan traveling. Ternyata majority of mereka menganggap bahwa ya refreshing, sama gitu. Bahkan mungkin kita atau saya pun kalaupun berencana untuk melakukan traveling dekat atau jauh, kebanyakan karena alasannya refreshing, menghilangkan kebosanan. Kemudian di satu sisi kita juga akan sangat selektif ketika kita memilih kemana kita akan pergi. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus di-equip sama informasi bahwa tempat yang akan kita kunjungi itu mereka sudah implement health protocols. Ya, jadi misalnya saya berencana untuk pergi dengan keluarga untuk saya mengunjungi Taman Safari. Yang akan saya lakukan, ya, perilaku saya yang baru di era normal ini adalah saya tidak mengecek. Mungkin buat saya diskon atau promo itu another thing. Tapi yang saya cek pertama adalah apakah Taman Safari Indonesia sudah menerapkan protokol atau tidak. Ketika saya sudah dapat set of information, I'm being confident, baru saya akan pergi. Dan itu akan menjadi penting buat pelaku industri ya. Jadi karena kalau kita lihat 48% ya masyarakat itu akan menuju ke suatu lokasi ketika mereka confidence bahwa tempat itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa alasan mereka pergi adalah untuk improving physical and mental health. Jadi mereka mungkin bosan di rumah terus, ya bangun tidur sampai tidur lagi, yang dilihat itu lagi gitu ya. Hanya bisa berselancar
dunia maya, jadi mereka butuh sesuatu yang bisa membuat mentality and physically balance. Kemudian bagi mereka yang tidak ada punya rencana atau mereka nggak nyaman, nggak confident pergi, alasannya apa? Yaitu mereka lebih majority mereka bilang saya nggak mau lah pergi ke tempat-tempat orang berkerumun. Kemudian saya nggak yakin, nah, ini penting, saya nggak yakin tempat itu tuh mereka udah nerapin protokol kesehatan yang benar, ya. Terus ada juga yang masih melihat angka mungkin di beberapa daerah angka positif case-nya masih meningkat, masih menunjukkan tren naik, ya, dan juga sebagainya, ya. Jadi insight yang bisa kita lihat memang kalau buat para pelaku usaha, buat para pemilik tempat usaha, bahwa ini penting untuk memberikan informasi ke mereka kalau tempat saya itu sudah menerapkan protokol. Ya, karena ada kebiasaan baru yang sekarang ada di benak konsumen. Ya, seperti saya bilang, tidak hanya melihat diskon, tidak hanya melihat benefit yang mereka dapat ke situ, tapi sekarang mereka pengen lihat yang pertama adalah tempat itu aman atau tidak. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap beberapa public area, public facility, terhadap penerapan new protokol ini. Ya. Nah, kalau kita lihat memang yang paling tinggi menurut mereka mall, kembali lagi, mall, supermarket, hypermarket, dan tempat-tempat ibadah, ya, lalu restoran, kafe, ini mereka sudah mulai menurut masyarakat, majority mereka menganggap tempat-tempat ini sudah banyak menerapkan protokol kesehatan. Align dengan apa yang findings kita ke depan, karena sektor-sektor ini yang lebih cepat untuk rebound. Ya, karena tadi ya, reboundnya karena memang demand dari konsumen sendiri. Karena menurut mereka, aktivitas untuk berkunjung ke restoran atau mungkin ke mall dan sebagainya itu sudah bisa mereka lakukan dan bahkan sudah mereka lakukan dalam waktu dekat. Jadi dan mereka menganggap, dan kita melihat memang ini disambut juga dengan adanya kesadaran dari para pelaku usaha untuk mulai menerapkan protokol ini, gitu, protokol yang baru. Jadi masyarakat sudah siap untuk beraktivitas berkunjung ke mall, ke restoran sebagainya. Di satu sisi pemilik usaha juga sudah memberikan ruang aman kepada mereka bahwa datang ke lokasi saya dan kita sudah menerapkan standar kesehatan seperti ini. Ya. Jadi menurut mereka lokasi-lokasi ini sudah cukup baik, ya. Sementara di beberapa lokasi ya seperti di port, bus terminal, pemberhentian bis, ya, itu masih perlu ditingkatkan lagi menurut mereka, karena mungkin ya memang mereka masih melihat dari elemen 3M ini mungkin dari sisi menjaga jaraknya masih kurang, atau mungkin masih ada juga masyarakat yang tidak menggunakan masker gitu dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit juga kita melihat ya bagaimana, karena kita coba melihat dari sektor pariwisata ya, bagaimana masyarakat di Jabodetabek dan Bali bereaksi terhadap pemerintah setempat. Mereka memang kalau kita bilang satisfaction government dari point of view masyarakat dalam handling COVID, menurut mereka sudah cukup baik ya, dalam memberikan rasa aman, dalam memberikan tadi ya, memberikan rasa aman kepada masyarakat, memberikan ruang dan juga stimulus kepada pelaku usaha. Menurut mereka ini sudah cukup baik. Next. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi saya sudah bercerita tentang ekspektasi masyarakat. Kemudian kita bercerita juga tentang apa yang sudah dilakukan oleh government. Saya akan bagi tiga ya. Saya akan bagi tiga isu sebenarnya yang bisa kita coba bantu kepada para pelaku usaha, apa yang harus mereka persiapkan ya. Sebenarnya coming with the business questions. Ya, jadi ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah on-site safety compliance. Ya, itu penting karena ini sangat
bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman pada customer. Safety and compliance itu kita coba untuk mengadres beberapa isu yang juga berasal dari concern dari masyarakat itu sendiri, ya. Sangat sederhana tadi, apakah mereka menerapkan social distancing, mereka menerapkan tadi ketersediaan tadi misalnya pencuci tangan di berbagai tempat. Kemudian tidak hanya mereka memberikan kepada pengunjung, apakah stafnya juga mereka comply atau tidak, dan sebagainya. Ini penting buat para pelaku usaha untuk terus memonitor compliance ini. Ya, jadi ada sifatnya yang on-site. Jadi kita bisa melihat apakah keberadaan signage itu sudah cukup memberikan informasi apa tidak, kemudian occupancy levelnya apakah dimonitor apa tidak. Nah, itu akan kita lihat, bisa kita lihat secara on-site. Makanya kita bilang on-site dan safety compliance audit. Ini yang pernah kita lakukan di beberapa klien kita juga ketika kita membantu mereka untuk mendeliver their promising to provide health and safety to their customer. Jadi kita harus punya set of measurement yang kita gunakan untuk lokasi itu. Kemudian ada juga sekarang begini, berikutnya adalah begini, tidak hanya fokus ke onsite-nya pada lokasinya, tapi sektor-sektor yang lain pun sama, karena kita sudah berdiskusi dengan beberapa pelaku industri, mereka menganggap bahwa sudah mulai ada concern juga buat sektor-sektor yang related ke pick-up and deliveries. Ya, jadi terutama misalnya sektor kuliner atau misalnya sektor beauty care dan sebagainya, yang karena terjadi perubahan itu ya, perubahan perilaku masyarakat, mereka mungkin hanya keluar hanya untuk beli kebutuhan dasar, sementara sektor-sektor yang lain atau produk-produk yang lain, mereka lebih cenderung untuk mulai menggunakan transaksi secara online. Ketika menggunakan transaksi secara online, banyak teman-teman kita di para pelaku industri yang terutama di pick up and delivery sini, mereka diskusi sama kita bilang, ternyata ada beberapa customer yang menanyakan standar protokol kesehatan untuk pick up and delivery, terutama untuk makanan. Ya, bagaimana mereka melakukan proses pengiriman produknya sampai ke konsumen, bagaimana mereka memastikan bahwa tidak ada protokol yang dilanggar dan sebagainya. Jadi bahkan ini sudah mulai, perilaku konsumen ini sudah mulai berimbas tidak hanya kepada produk itu sendiri, tapi juga kepada supply chain-nya, justru proses pengantarannya gitu. Dari mana dia dapat barang itu. Nah, jadi makanya pick up and delivery audit pun menjadi hal yang penting buat mereka, ya, buat dari konsumen customer. Kemudian contohnya juga misalnya paling banyak kita lihat tadi saya bicara tentang mall, ini banking juga berpengaruh, ya, kemudian otomotif juga berpengaruh, dan juga misalnya pemilik brand yang mempunyai juga gerai-gerai itu juga berpengaruh, ya, karena ketika mereka berkunjung ke situ, ya, ketika mereka mengunjungi sebuah cabang sebuah bank, ketika mereka mengunjungi misalnya dealer untuk servis dan sebagainya, mereka sangat concern terhadap hal itu. Kemudian ketika berikutnya yang terakhir adalah masalah contact center. Ya, contact center pun sekarang mereka sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan seputar COVID sendiri. Ya, saya masih ingat ketika pandemi PSBB tahap pertama, contact center beberapa produk itu dibanjiri dengan pertanyaan yang sangat related kepada COVID. Ya, bagaimana mereka mengemas produk mereka, bagaimana misalnya mereka memastikan bahwa tidak ada barang yang memastikan ketersediaan barang itu, ya. Bahkan contact center itu menurut mereka dibutuhkan skill khusus untuk bisa memberikan informasi yang
baik kepada customer terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka seputar COVID. Ya, jadi sudah perilaku masyarakat itu sudah terreflect dengan new normal ini sudah terreflect di 3 aspek ini. Tidak hanya berkunjung ke lokasi, tapi sekarang mereka sudah sangat concern dengan supply chain-nya, barang pengantarannya, pick up and delivery-nya. Mereka juga apapun yang akan mereka tanyakan tentang barang itu, mereka juga akan tanyakan melalui kontak center. Makanya menurut survei kita perlu kiranya penyedia jasa sebuah produk yang ada kontak centernya one pick up delivery untuk mengequip sumber dayanya dengan pengetahuan yang baik tentang COVID ini gitu, untuk menjelaskan kepada mereka dan untuk memberikan rasa aman tentunya kepada customer. Nah, oke. Baik, in summary sudah cukup lama. Jadi kita akan coba lihat aja saja. Jadi sebenarnya mengulangi seperti yang saya bilang tadi, bahwa tempat-tempat perbelanjaan ini sudah semakin bisa dibilang sudah rebound, ya. Dibanding yang lain, supermarket dan hypermarket ini jadi lebih sering dikunjungi, ya, karena kebutuhan dasar. Tapi, however, setelah pandemi, frekuensinya akan semakin berkurang. Ya, frekuensinya saat ini menurut tren survei kita masih berkurang. Mereka mencoba untuk mengurangi dulu. Kalau tidak untuk membeli kebutuhan dasar, mereka akan lebih cenderung untuk stay at home. Kemudian, kalaupun mereka bepergian, mereka akan sudah secara sadar untuk melakukan menerapkan pola hidup yang baru, menggunakan masker segala macam. Ya, dan menurut mereka sekarang sudah mandatory. Ya. Sudah mandatory. Jadi yang tadi sifatnya mungkin anjuran, tapi sekarang menurut mereka sudah punya kesadaran sendiri. Ya. Lalu tempat-tempat usaha juga mereka sangat berharap mereka diberikan informasi yang jelas, diberikan kenyamanan, diberikan informasi bahwa area-area ini menurut mereka itu sudah aman untuk dikunjungi dan sebagainya. Ini penting buat mereka yang saat ini sudah mulai berencana untuk traveling. Oke. Nah, ini sama ya protokol informasi area ya yang menurut mereka harus di-provide oleh ini atau itu. Ya, cuci tangan, checking temperatur dan social distancing. Ya. Oke, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya temuan kita ini. Saya serahkan kembali ke Mbak Yanti. Ya, terima kasih banyak Pak Andi untuk paparan yang sangat komprehensif tentang bagaimana perlunya industri-industri saat ini untuk mementingkan, mengutamakan keamanan dan kenyamanan konsumennya. Nah, untuk itu saya membuka untuk sesi Q&A. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai materi presentasi hari ini, ataupun mungkin ada yang mau sharing mengenai sebenarnya apa sih isu yang Bapak ya di perusahaan Bapak dan Ibu temukan, ada isu-isu bisnis seperti apa, yang mungkin kita bisa diskusikan. Mungkin pertanyaannya nanti bisa Ibu atau Bapak open mic, di unmute, ataupun nanti bisa di chat di question panel yang ada di sebelah kanan. Mungkin ataupun kalau misalnya belum ada sekarang, bisa di email kalau ada pertanyaan. Oh ya, oke. Mungkin juga bisa di email ke email saya di ID desk atau strip.markom@ipsos.com. Mungkin nanti Ibu atau Bapak ada pertanyaan susulan ataupun untuk minta deck presentasi hari ini, bisa silahkan menghubungi saya di email tersebut. Oke, karena keterbatasan waktu, untuk itu kita akhiri untuk sesi webinar hari ini.
Kita akan bertemu lagi di sesi webinar minggu depan dengan tajuk Innovation in the Distributed World di hari Rabu depan di jam yang sama di jam 10. Kita tunggu untuk partisipasinya, Ibu dan Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih.